Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk hidup bersama di dalam kasih Tuhan. Marilah kita meminta pertolongannya untuk menguatkan kita. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau taat kepada firman-Mu dan pikiran yang benar-benar mau mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara yang terkasih, saat kita ditanya, apakah yang menjadi kelebihan kita? Tentu banyak di antara kita yang tahu dengan jelas, tetapi tentu juga ada di antara kita yang masih kebingungan akan apa kelebihan yang dimiliki. Namun, firman kali ini menuntun kita untuk hidup memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu bukan hanya berupa benda, tetapi hal yang bermakna. Jika berbicara mengenai hal yang bermakna, berarti sesuatu yang tepat pada kondisi atau waktunya. Saudara yang terkasih, ketika kita menemukan orang-orang yang berduka cita, maka sesungguhnya yang dapat kita berikan ialah penghiburan. Itulah hal yang bermakna. Yesus berulang kali berkata bahwa engkau berbuat kebaikan kepada orang lain, maka sesungguhnya kebaikanmu itu pun engkau tujukan kepadaku. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan yang baik kepada banyak orang, kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Semua manusia adalah unik dan dicipta menurut gambar Allah. Sehingga ketika kita memberikan kasih yang sungguh kepada saudara-saudara kita, maka sesungguhnya itu sebagai bukti kita mengasihi Allah juga. Kita semua berharga, oleh karena itu kita wajib menghargai orang lain. Masa-masa yang sulit ini mengharuskan kita berada dalam dua pilihan. Yang pertama, mengurus diri, mengasihi diri berlebihan. Dan yang kedua, memerhatikan kepentingan orang lain. Saudara yang terkasih, tidak salah jika kita sangat mengasihi diri kita dengan memperlengkapi semua yang kita butuhkan. Tetapi saat kita mengabaikan orang lain, berarti ada yang salah dengan iman kita. Pada dasarnya, iman yang hidup adalah iman yang berbuat sesuatu. Firman Tuhan mencatat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati, iman yang pasti menghasilkan sesuatu bagi banyak orang. Iman yang sejati pasti iman yang berbuah bagi banyak orang. Oleh karena itu, iman tidaklah tidur. Iman pasti bekerja bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Saat-saat yang sangat sulitlah kita semakin peka melihat keperluan orang lain, semakin peka melihat penderitaan orang lain, hadir untuk mereka, menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Mungkin banyak orang yang miskin, banyak orang yang berduka cita, banyak orang yang sedang menangis mempertanyakan kehadiran Tuhan. Tetapi saat kita datang, kita menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup ini. Kita yang kuat wajib memerhatikan mereka yang lemah. Mungkin iman kita yang kuat, maka mari kita meneguhkan iman yang lemah. Mungkin ekonomi yang kuat, maka bantulah orang yang lemah. Kita semua tahu di bagian mana kita dapat menolong orang lain. Tetapi apakah kita mau menggerakkan tangan kita bagi orang lain? Apa yang menjadi kekuatan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus dibawa kepada pelayanan kepada orang lain. Bukan supaya kita dilihat orang, tetapi karena kita sadar kehadiran kita adalah membawa berkat bagi banyak orang. Jangan sampai di akhir hidup kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan kita tidak bisa menjawab apa-apa karena kita tidak berbuat sesuatu bagi orang lain. Paulus berbicara dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Ia berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Yesus? Pikiran Yesus ialah bukan mencari keuntungan diri sendiri, bukan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi ia melihat kepentingan banyak orang. Bahkan dalam rupa sebagai Allah,
di surga bertahta memerintah. Ia mau merendahkan dirinya turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita bisa ditebus dan diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kita wajib memiliki pikiran seperti Kristus yang sungguh-sungguh melihat kepentingan orang lain. Jika kita benar-benar pengikut Yesus dan beriman kepadanya, maka kita juga memiliki pemikiran yang demikian. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian ini, Paulus berkata di ayat sebelumnya, "Sempurnakanlah sukacitaku." Dengan cara apa sukacitanya disempurnakan? Dengan cara hendaklah kita sehati sepikir dalam Tuhan, mengerjakan yang terbaik bagi orang lain. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, mulailah berbuat hal yang sederhana. Buktikanlah iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Amin. Bapa di dalam surga, kuatkanlah kami untuk mengerjakan yang terbaik bagimu melalui kehadiran kami untuk orang lain. Dalam nama Yesus. Amin.